Ya, selamat sore buat kita semua dan selamat sore juga bagi anak-anak sekalian. Di hari ini, jam ini, menit ini dan detik ini kita melakukan pembelajaran melalui virtual Zoom. Yang pertama Bapak akan absen. Yang pertama Destri Stefani Purbada. Dalia F. Kasipayung ada. Hadir, Pak. Baik, di kali ini Bapak akan sedikit menjelaskan materi tentang perkembangan moral individu. Perkembangan moral itu secara etimologi, istilah moral berasal dari bahasa Latin yang artinya mos atau morios, yang artinya itu adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku atau kelakuan. Yang kedua itu mores, artinya adat, istiadat, kelakuan, tabiat, watak atau akhlak. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, baik dari kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Perkembangan moral juga dapat dibagi menjadi 3, yaitu pra-konvensional, kedua konvensional, dan 3 pasca-konvensional. Pra-konvensional juga terbagi 2, yaitu orientasi kepatuhan dan hukuman. Kedua, orientasi minat pribadi. Yang konvensional juga terbagi atas 2, yaitu orientasi keserasian, interpersonal dan konformitas. Yang kedua itu ada orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Dan yang ketiga itu, bagian ketiga itu adalah pasca konvensional, dan juga terbagi 2, itu orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Ciri-ciri perkembangan moral. Menurut Michael dalam Elida Freyton tahun 1992 mencatat ada 3 perubahan yang penting dalam perkembangan moral selama masa remaja, yaitu pertama itu ada remaja. Remaja menyadari bahwa yang disebut benar atau tidak itu adalah atas pertimbangan keadilan atau kebijaksanaan, bukan atas kemauan orang yang berkuasa. Yang kedua itu remaja paham tentang aturan moral atau agama dan sosial karena telah diperoleh kemampuan memahami sesuatu dari sudut pandang tertentu, sehingga remaja mengerti bahwa moral relatif tidak absolut. Ketiga, remaja mengalami konflik tingkah laku moral dengan pikiran moral. Tingkah laku moral adalah tingkah laku yang ditampilkan sesuai dengan kriteria moral, sedangkan pikiran moral dan pandangan moral adalah pendapat atau pertimbangan seseorang tentang persoalan moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Pertama itu ada pendidikan. Pendidikan watak atau karakter dalam pengajaran agama di kelas tidak mempengaruhi perbaikan perilaku moral. Kedua, pendidikan etika yang dilakukan dengan cara pengklarifikasian nilai yang pengajaran tentang aturan-aturan berlaku benar atau baik di sekolah sedikit berpengaruh terhadap pembentukan moral sebagaimana yang dikehendaki. Ketiga, kurang tatanan jiwa agama pada setiap orang masyarakat. Keempat, keadaan masyarakat yang kurang stabil. Kelima, banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral. Keenam, tidak terlaksananya pendidikan moral yang baik. Ketujuh, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral
dasar sejak dini. Kedelapan, banyaknya orang melalaikan budi pekerti. Kesembilan, suasana rumah tangga yang kurang baik. Itu juga mempengaruhi dalam perkembangan moral. Ke-10 itu kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang. Begitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bila ada kalian yang ingin sedikit bertanya mengenai materi kita, diperbolehkan dan dipersilakan. Apakah dari anak-anak sekalian ada yang ingin bertanya atau bingung, ada yang tidak mengerti? Izin bertanya, Pak. Iya, siapa itu? Saya, Pak, Dahlia PS Payung. Oh, silakan Dahlia. Apa yang ingin ditanyakan? Begini, Pak. Saya kan punya teman. Tapi moralnya rusak gitu, Pak. Tapi gimana cara kita menanggapi sebagai temannya gitu? Bagaimana kita mengajak mereka untuk lebih baik lagi gitu, Pak, agar moralnya lebih bagus lagi? Bagaimana cara kita menanggapi teman kita yang sering-sering soal kotor atau lebih berkelakuan kenakalan remaja begitu, Pak? Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan dia hal begitu. Mungkin dari faktor internal, misalnya dari keluarga yang sering ribut atau broken home atau ketidakakuran dalam keluarganya. Kedua, itu mungkin faktor internal, mungkin dalam pergaulannya, kawan-kawannya yang tidak memiliki jiwa positif yang membawa karya yang baik. Nah, jadi Dahlia menanya bagaimana caranya Dahlia membawanya ke arah yang lebih baik. Mungkin Dahlia bisa membimbing ya, mungkin dalam satu, misalnya di sekolah, Dahlia mungkin mengajak dia ikut organisasi. Itu memungkinkan waktu-waktu luangnya yang kosong gitu, yang aturan dia untuk bermain mungkin bisa diisi ke organisasi yang lebih bermanfaat untuk dia. Jadi waktu kosong yang untuk misalnya merokok, begajulan, lari sana lari sini, dia ikut organisasi mungkin lebih terbimbing, diajari, dan mungkin akan timbul sikap disiplin dalam jiwanya. Kedua itu mungkin dia kalau tidak memang seagama, ingatkan dia tentang pentingnya beribadah. Kalau memang seagama, mungkin dari kalau misalnya Kristen, kalau Kristen ajak dia ke gereja. Gereja pun banyak acara-acara kegiatan yang dapat membantu dia melupakan segala yang tidak baik. Contohnya itu kur, remaja Naposo Bulung, atau aktivitas yang dapat membangun jiwa yang positif dalam dirinya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif. Seperti itu Dahlia. Gimana Dahlia? Apakah Dahlia bisa menerapkan kepada teman Dahlia seperti itu? Jadi Pak, kalau misalkan dia dari keluarga yang broken home gitu, bagaimana ya Pak? Kalau dia memang dari keluarga broken home, apa nggak kan pasti dia memiliki saudara. Nggak mungkin nggak harus misalnya saudaranya jauh, mereka misalnya saudaranya itu semua di kampung, mereka orang keluarga yang tinggal di Medan, seperti apa mereka tidak punya tangga, apa sahabat, apa teman, pasti ada. Nggak mungkin dia pasti diam sendiri. Kalau yang pun dia sendiri kan lambat-lambat pasti kawannya akan mengerti kenapa si kawan ini diam terus ya. Pasti kan kawannya akan mengajak, bersosialisasi kepada dia, menanya kenapa seperti ini kamu, pasti dia akan bercerita. Kalau memang hubungan baik pasti dia bercerita. Makanya kalau dari bercerita, kasih solusi yang bagus. Misalnya bikin anak yang broken itu mungkin merencanakan ingin membuat suatu dinner kepada orang tuanya atau melakukan sesuatu agar orang tuanya itu kembali lagi mungkin akrab baik dari segi hubungan maupun pembicaraan.
Dengan begitu kan keluarganya mereka, bila itu yang dilakukan anak itu bagus terjadi, mungkin keluarganya akan baik-baik saja, akan kembali normal kepada kayak biasa, keluarga-keluarga yang harmonis seperti biasanya. Gimana begitu Dahlia? ya Pak. Berarti kita nggak harus menghindari dia, tapi kita mengajak dia. Iya betul sekali sebenarnya itu. Pintar juga kamu Dahlia. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Iya Dahlia. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Izin bertanya Pak. Siapa itu? Waduh. Persilakan, boleh lah. Sarah Nurfania Siapa Pak. itu? Oh, Sarah. Mantap. Boleh silakan Sarah. Kalau misalnya kalau kita kan sering nengok nih kan Pak, kalau misalnya orang tua itu sering ngedidik anaknya itu dengan cara menakut-nakutinya gitu Pak. Itu berpengaruh nggak Pak sama moralnya nanti kalau dia besar Pak? Mungkin dalam segi yang ditakuti itu bagaimana? Kalau memang udah mulai anaknya udah mulai bapak-bapak kan gak mungkin lah takut-takuti gitu, anaknya pasti gak takut. Kalau mungkin anak-anak oke lah, itu berpengaruh. Mungkin anaknya itu jadi terbatas melakukan sesuatu, misalnya dilarang mamanya tujuan ke sana, nanti apalah katanya, nanti adalah kalau ke sana nanti nggak bagus ke sana, misalnya kan rusak kau nanti sana. Oke, memang itu arahnya yang bagus. Tapi kalau nakut-nakuti dalam segi jelek, mungkin anaknya itu akan terbatas. Jadi anak itu takut untuk mencoba. Dan kalau takut untuk mencoba, anak itu pasti akan lambat dalam pertumbuhan berkembangnya. Itu kalau dalam segi masih mungkin pertumbuhan lah ya. Kalau mungkin remaja seperti kita, oke memang bisa diajari, tapi kayaknya jarang sih. Kalau anak-anak sekarang kan kalau disuruh nggak mau, tapi dilarang dilakuin, itu istilahnya kan. Tapi kalau di kasta yang bagus, kok memangnya anaknya juga memiliki jiwa yang mau mendengarkan orang tua, mungkin bisa untuk dengar anaknya, dan orang tua pun memberitahukan yang baik juga, pasti anaknya itu juga akan mendengar. Tidak perlu takut-takuti sebenarnya sih, tidak terlalu berpengaruh juga sebenarnya. Begitu Sarah. Baik Pak, baik. Oke, mantap. Ada yang lain yang bertanya? Pak. Iya Pak. Aduh, apa itu? Yusril? Tanya. Ada Pak. Kamu lagi di kampung Yusril? Terus putus suaramu. Iya Pak. Oke Pak. Oh. Apa yang mau tanyakan Yusril? Boleh. Nggak ada Pak. Mau bilang udah, nggak ada tadi yang bertanya Pak. Ya tinggal lagi yang bertanya. Waktu kita udah terbatas Pak. Oh, terbatas ya. Kan Bapak senang kali ditanya-tanya gini. Masih Siapa ada itu? hari esok Pak. Oh iya ya. Oh, jadi cukuplah Bapak jelasin ini. Cukup Pak, cukup. Oke. Memang mau keren nih seperti itu. Baik. Ya, Pak. Ini aja lah yang bisa Bapak sampaikan ya. Mungkin kurang lebih bisa kalian menerima dan ada ini yang mau bertanya teman saya mungkin Destri. Oh, ada lagi. Bagus lah. Silakan Destri, ada yang bertanya kan Destri? Ada Pak. Pertanyaannya itu ini kan ada kalimat orang sering bilang itu harus dijaga pengetahuan atau ilmu kepintaran kita gitu kan Pak. Kalau apa gitu?
Boleh diulang Destri, putus-putus Destri. Kan mereka orang-orang yang mengatakan kalau moral itu harus lebih tinggi dari ilmu pengetahuan kita. Apa dengan kalimat itu? Kalau setuju, kenapa gitu? Oh, maksudnya moral lebih tinggi daripada pendidikan gitu. Pendidikan harus tinggi daripada moral seperti itu. Moral. Iya. Itu balik, Pak. Oh, berarti moral harus lebih tinggi daripada pendidikan. Iya, Pak. Itu kalau menurut Bapak ya, itu pernyataannya itu benar. Karena ada istilah attitude lebih penting daripada ilmu. Di situ kan kita bisa melihat nggak semua orang pintar itu beretika. Tapi kalau orang yang beretika, kalau dia berusaha, mungkin dia pasti akan menjadi orang pintar. Karena itu kepintaran bisa dicapai, kepintaran bisa diraih, kepintaran bisa diubah. Tapi itu sikap atau moral itu sangat sulit diubah. Jadi kalau pernyataan moral harus lebih tinggi dari pendidikan itu sangat betul. Karena setinggi-tingginya orang berpendidikan kalau memang tidak moral itu sama juga sama sampah. Tapi kalau orang yang bermoral mungkin mereka akan dipandang baik dalam keluarga, teman dekat maupun masyarakat banyak. Seperti itu sih. Bagaimana Destri? Baik Pak, saya juga sudah mengerti. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Destri. Baiknya. Ada lagi yang bertanya? Atau cukup Habis, 3 orang Pak. saja? Habis ya. Pak. Kayaknya Yusril ini pengen cepat-cepat aja selesai. Udah lapar, Pak. Baiklah ya. Mau malming dia, Pak. Oh, malming. Aduh. Sama siapa? Uji ya? Oh, bukan ya. Saya kira lah. Oke lah ya. Sama saya, Bapak Pak. tutup. Kenapa, Pak? Waduh. Itu. Baru Bapak mau ajak, tapi udahlah ya. Sampai sini aja lah materi yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin apa yang Bapak sampaikan bisa sedikit bermanfaat. Kalau memang kalian mau pintar, ya belajar, baca buku. Oke? Udah Terima kasih, Pak. sampai sini aja. Oke, sama-sama Yusril. Udah makan belum? Belum, Pak. Oke lah, siap inilah ya. Siap belajar lah ya. Oke, Pak. sekianlah dari video pembelajaran kita hari ini. Bapak izin pamit dah. Ya, Pak. Hati-hati, Oke, Pak. Selamat sore. Tambah ganteng, Pak. Sore. Apa? Tambah segar muka Bapak. Baru minum mie segar Iya, ya? Bapak terakhirnya pensiun ini. Oke lah ya. Bapak izin keluar ya. Pak. Yuk. Pak. Oke.